Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel. Sudah diperlihatkan anak manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, anak manusia itu adalah orang berdosa yang sudah tidak berdosa lagi, sudah suci kudus sempurna, rohaninya setara dengan rohani Tuhan Yesus. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit. Kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak manusia itu. Sekali lagi 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu. Tanggal bulan tahunnya. Kapankah tanggal bulan tahun hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis. Tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Karena kepada Rasul Paulus II dipercayakan untuk membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian ini sampai kitab Wahyu. Tidak boleh bertentangan satu dengan ayat yang lain. Berdasar dari suara Allah 1 kali 24 jam berbicara kepada Rasul Paulus II membuka seluruh kebenaran ini. Sehingga kesesatan manusia di seluruh dunia akan dibersihkan, akan dihapus. Sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia. Bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lagi. Kita lanjutkan pembacaan ayat 25. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 25. Tetapi dahulu daripada itu tak dapat tiada. Ia merasai banyak sengsara. Disengsarakan orang. Dicap sesat palsu. Dan ditolak oleh bangsa ini. Generasi abad ke-21 ini.
Mengapa anak manusia ini disengsarakan dan ditolak? Sebab mereka sesat. Mereka tidak mengetahui. Maka Tuhan Yesus bernubuat membuka rahasia ini. Kalau kalian para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, bukan orang Kristen ya, sebab agama Kristen berbeda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu pengikut Kristus mendengar suara 1 kali 24 jam. Tapi kalau agama Kristen itu adalah agama Kristen diagamakan. Yesus diagamakan. Dan mereka bukan lahir daripada Allah, tapi lahir dari organisasi agama Kristen yang diperdirikan oleh pengurus pusat para pendeta sedunia. Sehingga mereka orang-orang yang sesat dan bodoh karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Dinanti-nantikan oleh semua agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia. Mengapa para agama Kristen sedunia menantikan itu? Sebab para pendetanya sesat dan bodoh. Sesat dan bodoh, kata Tuhan Yesus. Dari Matius 24 ayat 27 kata Tuhan Yesus, anak manusia datang dari timur ke barat. Bercahaya di langit menerangi satu dunia dalam kegelapan kebodohannya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 24 sampai 25. Bahwa anak manusia itu datang dari ujung langit ke ujung langit yang lain, itulah ujung timur dan ujung barat, Indonesia dan benua Amerika, baru nanti menerangi utara selatan satu dunia. Tapi anak manusia itu akan ditolak, disengsarakan. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang saudara maksud yang datang ini, bukankah saudara orang yang sesat, agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia? Betul, sesat. Maka Tuhan Yesus berkata, kalian sesat. Kita baca Matius 22 ayat 29. Maka jawab Yesus, serta berkata kepada mereka itu, kamu sesat. Kamu siapa? Para pendeta sedunia, para agama Kristen sedunia. Sesat, kata Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Kenapa sesat? Kami baca Alkitab, kami memberitakan firman Allah, memberitakan Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Tuhan Yesus Kristus bilang bukan dia yang mau datang, anak manusia. Anak manusia itu bukan Tuhan Yesus Kristus. No, bukan. Lalu siapa? Matius 20:29 kata Yesus, kamu sesat. Sesatnya sebab tidak mengerti. Tidak mengerti. Alkitab saya ada tertulis kalimat isi. Isi Alkitab. Ini terjemahan lama, yang tahun 62. Kamu sesat sebab tidak mengetahui isi Alkitab atau dan kuasa Allah. Jadi orang yang tidak mengerti isi Alkitab, orang yang tidak mengerti kuasa Allah, itu orang sesat. Apa itu isi Alkitab? Bukankah Yesus bernubuat anak manusia mau datang? Itu isi Alkitab dari sekian banyak ucapan Tuhan Yesus. Apa itu kuasa Allah? Kuasa Allah adalah bukan arti di dalam ayat ini. Kuasa Allah orang mati bangkit, lumpuh berjalan. Itu betul kuasa Allah, tapi bukan itu. Kuasa Allah di sini adalah Allah yang berkuasa itu berbicara, bercakap-cakap kepadamu 1 kali 24 jam. Itulah yang dimaksud kuasa Allah. Allah bersuara. Kalau Allah tidak bersuara kepadamu, kau sesat. Semua manusia sesat. Karena semua manusia akan berjalan dengan akal pikirannya, dengan teologianya, ilmu ketuhanannya, dengan filsafatnya yang bertumbuh dari nasi, tahu, tempe, telur asin. Tetapi manusia yang dipakai jubah kebesaran, pendeta, sarjana, master teologia, wah besar sekali, gagah sekali. Jubah kebesaran ahli Taurat dan Farisi. Yang gila hormat dan pujian kebesaran itu. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu sesat, tidak mengerti Alkitab dan kuasa Allah. Itu sebabnya anak manusia itu harus datang untuk membuka seluruh kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Supaya manusia ini tidak tersesat dan sungguh-sungguh menunggu kedatangan anak manusia, Mesias yang kedua. Sebab Mesias yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus, si Immanuel. Mesias yang kedua adalah anak manusia yang diberi nama yang baru. Sesudah nama Tuhan Yesus Kristus, nanti ada nama yang baru yang Allah bersuara langsung kepada manusia-manusia di seluruh Indonesia dan dunia ini, mendengar sendiri dari Allah nama yang baru itu. Dialah anak manusia itu.
Apakah saudara mengakui melalui ayat ini, saudara adalah orang jujur? Saudara adalah orang benar yang kemudian akan masuk dalam kebenaran berikut. Tetapi kalau saudara menyangkal ini para pendeta sedunia, kalian tetap tinggal berada dalam kesesatan dan kebodohan dan akan terbuang ke neraka kekal itu. Ayat yang saya baca baru 3. Matius 24 ayat 27, Lukas 17 ayat 24-25, kemudian Matius 22 ayat 29. Apakah saudara menganggap firman ini sesat? Bisakah saudara mengakui firman ini murni? Dari Rasul Paulus II, Rasul Allah, Rasul terakhir dari akhir zaman. Sebab Rasul awal akhir zaman 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus anak manusia mengangkat 12 rasul. Mati semua pada abad pertama. Semua sudah ke surga kekal. 2000 tahun kemudian, nubuatan Tuhan Yesus, nanti datang anak manusia yang akan menyelamatkan. Dialah Mesias kedua yang menyelamatkan jauh lebih besar daripada penyelamatan Tuhan Yesus Kristus awal pertama. Karena Yesus Kristus awal pertama tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan manusia sedunia, dia harus pergi kepada Bapa, sebab dia datang hanya bekerja 3 tahun setengah, menjadi korban penebus dosa. Maka dia berkata, anak manusia nanti datang berbuat lebih besar, lebih dahsyat dari aku, Tuhan Yesus Kristus, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara terkejut, benarkah ini? Karena saudara orang yang sesat tidak mengerti isi Alkitab dan tidak mendengar suara Allah, maka saudara katakan, wah, di mana ayatnya? Ayatnya ada. Kita membaca Yohanes 14 ayat 12. Ini mulut Tuhan Yesus sendiri berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, siapa yang percaya akan daku, percayakan Tuhan Yesus Kristus, ia pun akan melakukan segala perbuatan yang aku ini perbuat. Orang itu, si anak manusia itu. Dan ia, anak manusia itu, melakukan perbuatan yang lebih besar daripada aku, karena aku pergi kepada Bapakku. Ada penyelamat kedua yang lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, dialah anak manusia yang sudah dilihat oleh Nathan di Israel. Dan sudah diperlihatkan itu di Papua, di Kupang, di Ambon, di luar negeri. Bahkan Tuhan berbicara kepada Beni Hinn, Allah sudah perlihatkan anak manusia itu. Dan dia akan datang mencari anak manusia itu nanti ke Indonesia. Inilah kuasa Allah, inilah suara Allah. Allah berbicara kepada manusia. Maka selama ini kalian terkejut. Wah, kenapa kita para pendeta-pendeta sarjana teologi, Master of Art yang lulusan luar negeri, lulusan Hong Kong, lulusan Amerika, lulusan Honolulu, nggak tahu lulusan mana lagi tuh? Kok tidak pernah mengetahui lalu mengatakan hanya Tuhan Yesus mau datang kedua kali? Ternyata ini anak manusia. Loh, lihat ayatnya benar. Wah, betul pendeta-pendeta sedunia sesat, kata agama Kristen. Kalau gitu kita akan mencari kebenaran ini dari Rasul Paulus II, Rasul Allah di hari zaman itu. Paulus bertepuk tangan untuk melihat kebenaran ini muncul. Allah angkat Rasul Paulus II ini untuk membuka rahasia Alkitab. Maka tidak ada seorang pendeta di kolong langit yang bisa membuka ini. Akan sesat semuanya. Sebab pakai logika, akal pikiran yang keliru dan sesat berbeda jauh dengan pikiran Allah. Maka harus ada kuasa Allah, suara Allah yang berbicara kepadamu. Sehingga kau mengerti kebenaran firman ini. Hanya 3 ayat. Sudah mudah saudara mengerti. Oh, kesesatan kami selama ini. Ya, terimalah Rasul Allah ini. Supaya membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Supaya saudara semua tidak tersesat dan diselamatkan. Kesesatan-kesesatan, pendapat-pendapat yang bodoh, keliru, tafsiran dari gereja-gereja organisasi yang ribuan yang tidak pernah cocok satu dengan lain, walaupun Yesus Raja Damai, tapi ribu bertengkar. Akan dibuang kesesatan-kesesatan, kebodohan, pendapat-pendapat ini. Dan mulai menerima kebenaran murni dari Alkitab. Apa kata Tuhan Yesus? Lukas 9 ayat 26. Ini sangat hebat. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan siapa-siapa, bukan rasul, bukan nabi lain, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa kata dia? Lukas pasal 9 ayat 26. Karena barang siapa, seorang pribadi, malu mengaku aku
malu mengaku Tuhan Yesus. 1. Dan perkataanku, ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang diucapkan adalah nubuat. Malu mengakuinya bahwa anak manusia yang mau datang kedua kali bukan Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Yang kau puji, kau pun permuliakan selama ini, yang kau dalam kebodohan ibadatmu. Malu mengaku aku dan perkataanku, maka dengar, anak manusia itu pun malu mengaku dia, yaitu kalian-kalian, apabila ia datang kelak dengan kemuliaannya sendiri, dan dengan kemuliaan Bapanya, dan dengan kemuliaan segala malaikatnya yang kudus. 27, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang berdiri sini yang tidak akan merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah itu datang dengan anak manusia itu. Itulah Rasul Yohanes mati setelah melihat anak manusia dalam kerajaannya dalam penglihatan. Untuk 2000 tahun akan datang, baru dia mati. Apa kata Tuhan Yesus? Bila kalian malu menerima pelayanan Rasul Paulus II ini, mengakuinya, nanti anak manusia itu akan malu mengakui. Wah, itu para pendeta itu jemaat, dia bilang percaya Tuhan Yesus. Malu saya mengaku dia percaya Tuhan Yesus. Karena dia sendiri tidak terima nubuatan Tuhan Yesus. Ucapan perkataan Tuhan Yesus, dia tidak terima. Maka anak manusia itu malu mengakui para pendeta-pendeta organisasi sedunia maupun agama Kristen sedunia. Ini ayat loh. Pernahkah para pendeta sedunia mengerti? Seorang pun belum pernah mengetahui isi dari ayat Alkitab ucapan Tuhan Yesus ini. Mereka hanya baca Alkitab, baca-baca untuk cari ayat, bisa khotbah, pintar bicara, lalu mulai dibayar dan terpanggil. Tujuannya komersial. Tapi ayat Alkitab pada sesat semua. Rasul Paulus II datang untuk membuka kebenaran ini. Seluruh kebenaran, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada rahasia lagi. Baik kitab Nabi Daniel sudah dibuka. Baik antikris sudah muncul. Gereja organisasi nggak tahu kalau antikris itu siapa. Yang mana? Sebab tidak mendengar suara dari Allah. Kalau kalian mendengar suara Allah, Allah itu bersuara. Itu antikris, dia sudah mulai berkuasa. Siap kalian. Hati-hati kalian. Mereka hanya tinggal menunggu kalau sudah muncul. Baru mereka bilang, oh ini antikris. Lalu dia bilang, hai pendeta sini. Kau harus tanda tangan. Kalau tidak kau akan disembelih. Oh kenapa?